Ya, Pak. Ini tadi menjelaskan bahwa ternyata accrual itu cukup powerful untuk menjelaskan tadi ya harga saham gitu. Jadi tadi kita bandingkan antara kinerjanya si Walmart sama si Kmart gitu, bahwa di tahun 89 tadi bahwa eh, net income-nya maupun si cash flow-nya si Walmart itu masih relatif kecil gitu ya. Kemudian dalam berjalannya waktu sampai 10 tahun kemudian itu konsisten net income-nya itu terus tumbuh itu si Walmart, dan tadi tercermin dari harga sahamnya juga terus naik gitu ya. Meskipun ada titik-titik tertentu cash flow-nya negatif gitu ya. Dan ini berbeda halnya dengan Kmart gitu. Jadi Kmart secara konsisten juga harganya relatif turun gitu. Jadi sejak 10 tahun turun, dan net income-nya juga turun terus itu. Tetapi secara cash flow di tahun ke-8 94 ke belakang ya sampai 98, 5 tahun belakang itu malah justru cash flow-nya bagus nih. Nah, ini kira-kira bagaimana hubungannya dengan yang atas tadi ya, siklus ya, bahwa uh, diinformasikan di ini bahwa pada tahun 89 ini Walmart itu dalam kondisi atau siklus yang growth gitu. Jadi meskipun cash flow-nya agak jelek, tapi net income-nya bagus gitu. Jadi ini yang salah satu membedakan kedua kondisi perusahaan ini. Nah, berbeda halnya dengan Kmart itu. Nah, Kmart itu di tahun 89 itu sudah memasuki masa atau siklus decline, sehingga dia di tahun 5 tahun terakhir ya 94 sampai 98 itu cash flow-nya masih bagus gitu. Kira-kira dari mana sumbernya? Sumbernya dari penjualan aset. Nah, itu yang dua kondisi di antara dua ini ya, dua perusahaan yang menjelaskan hubungan antara siklus bisnis dan juga cash maupun accrual accounting. Ini menjelaskan seperti itu. Dan ini ada riset lagi yang ada di Amerika, ada 5 hal yang diteliti, tadi diregresikan juga, antara net income before extraordinary item, net income, operating cash flow, free cash flow, dan net cash flow itu apa sih yang bisa mempengaruhi harga saham gitu. Dan ternyata tadi selama ini kalau nggak salah selama 93 sampai 2003 itu 10 tahun. 10 tahun itu memang yang net income itu bisa menjelaskan harga saham hampir 50% gitu ya. 48 atau 47% menjelaskan harga saham. Itu memang bahwa accrual accounting itu bisa menjelaskan harga saham yang ada di market gitu. Ini ada semacam simulasi terkait dengan perbandingan antara cash dan accrual accounting. Jadi misalnya kalau perusahaan itu melakukan investasi $700, kemudian dari $700 itu dia untuk beli kaos oblong gitu ya. Kaos oblong itu $5 per buah, per kaos. Dia rencananya akan menjual 100 unit ya, 100 kaos. Kemudian ini untuk pembelian biaya sablon gitu ya, beli sablon gitu lah. Itu $100. Kemudian ongkos cetak atau ongkos sablonnya per kaos itu 0,75, dan di akhir bulan itu, akhir minggu itu atau akhir produksi, ternyata perusahaan hanya mampu jual 50% itu, yaitu 50 unit. Dari 50 unit pun ternyata 25 bayar cash, 25 dikredit gitu. Jadi di tempo gitu, jual tempo gitu, bayarnya belakang. Nah, kalau misalnya aku pendekatannya accounting, maka yang diakui itu hanya yang diterima saja, yaitu 25 unit kali harganya 25
kali 100 tadi ya, kali 10 ini ya 250. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan sama perusahaan yaitu untuk beli tadi ya, beli kaos, beli mesin sablon, perlu untuk variabel untuk printing charges-nya 75 sehingga total pembayarannya 675 karena dia uangnya 700 maka outflow-nya 425. Di sisi asetnya karena dia punya ekuitas 700 tadi karena sudah dikeluarkan 425 dia hanya punya uang ekuitasnya 275 di cash-nya juga sama. Hal berbeda ketika menggunakan accrual gitu ya, bahwa yang kita revenue-nya ya 500. Nah, 500 itu dia mengakui dua penjualan, yang satu cash dan yang satu receivable gitu. Jadi bagaimana biayanya? Biayanya tadi bahwa penjualan itu diakui ketika sudah diperoleh, meskipun tadi terkait dengan ini ya, point of sales maupun destination ataupun kredit, sedangkan XP-nya itu matching dengan revenue-nya gitu. Jadi karena yang jual cuma 25 ya ini tadi ya ada aset depresiasi karena tadi bahwa nilai 100 itu ada depresiasinya dan juga ada charges-nya yang lebih rendah, sehingga secara net income justru positif 165 dengan pendekatan accrual. Nah, yang tadi di neracanya karena ini mengakui adanya inventory ya, inventory sisanya yang 50, ini ada receivable 250, ada net income 165, jadi memberikan laporan keuangan yang lebih bagus dengan pendekatan accrual dibandingkan yang tadi yang cash ya. Kalau cash tadi kan dia negatif 400, di accrual malah positif 100, itu karena pendekatannya SP-nya dimatchingkan dengan revenue-nya gitu yang terjadi di periode yang bersangkutan. Dan yang tadi karena cash basis nggak mengenal adanya receivable ya, sedangkan di accrual itu mengenal atau mengakui penjualan dengan kredit. Jadi lebih bagus laporan keuangannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa mitos sama tanda kutip kesalahan ataupun kebenaran gitu ya. Jadi apa sih yang ininya? Mitos terkait dengan akuntansi accrual gitu. Jadi bahwa mitos pertama bahwa nilai perusahaan itu tergantung dengan cash flow masa depan gitu ya, dan yang digunakan untuk valuasi nilai perusahaan itu hanya cash flow masa kini, itu lebih relevan gitu ya. Jadi ini secara mitos nggak benar juga ya. Karena apa? Karena ketika kita melihat current income itu menjadi satu prediktor yang bagus untuk menjelaskan value dari perusahaan, dalam ini adalah harga saham. Mitos kedua adalah bahwa seluruh cash flow itu relevan angkanya, dan ini nggak benar juga gitu ya. Ada benernya, cuman ada nggak benernya. Karena apa? Karena bahwa cash flow itu ada yang nggak bisa menjelaskan atau mempengaruhi nilai perusahaan. Nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Karena sebagai contoh adalah collection dari account receivable itu sebenarnya nggak mempengaruhi value gitu, tapi dia mempengaruhi cash flow gitu ya. Kemudian mitos ketiga bahwa accrual accounting itu adjustment itu nggak relevan. Nah, ini nggak benar juga, karena accrual dengan adanya adjustment itu tetap ada relevansinya, karena melihat transaksi ke depan itu akan seperti apa. Jadi misalnya kalau teman-teman ikuti di dunia perbankan, ada yang namanya adjustment untuk kredit gitu ya. Kredit itu akan di-adjust itu seberapa sih besar kredit yang akan bisa dikembalikan. Jadi ketika kita ngasih kredit, apakah 100% bisa diakui itu? Nah, intinya kan nggak juga, tergantung dari kualitas debitur gitu ketika mengembalikan kreditnya.
Mitos keempat terkait bahwa cash flow itu nggak bisa dimanipulasi. Nah, ini nggak benar ya, karena pada kenyataannya eh, cash flow itu bisa dimanipulasi justru lebih mudah dibandingkan income gitu. Jadi ini nggak benar. Kemudian mitos berikutnya bahwa income itu seluruhnya itu bisa dimanipulasi. Ini tadi terkait dengan yang mitos keempat ya, ini nggak juga bahwa income itu relatif lebih sulit dimanipulasi dibandingkan cash flow gitu. Jadi dan kemudian isu lainnya terkait dengan bahwa terkait dengan laporan income itu ada otoritas-otoritas atau eksternal pengawas yang melakukannya. Misalnya kalau kok income-nya dimanipulasi ya OJK dalam hal ini ataupun apa namanya otoritas pasar modal itu tentu akan menegur gitu ya, menegur dari si perusahaan tersebut. Kemudian mitos yang terakhir adalah bahwa ada kemungkinan secara konsisten manajemen itu bisa memanage income-nya dalam jangka panjang. Jadi manajemen bisa ini ya bisa memanage bahwa perusahaan itu untung terus dalam jangka panjang gitu. Nah, ini nggak benar juga ya, karena memang meskipun ada earning management gitu ya, bahwa itu secara konsisten nggak bisa di ini, meskipun ada beberapa pendapat yang bahwa antara cash dan accrual itu pada suatu titik akan ketemu gitu ya, jadi hilang efeknya di tahun berikutnya gitu atau tahun-tahun berikutnya, tetapi karena ada accrual yang lebih besar di tahun berikutnya yang menyebabkan akhirnya dia akan berlanjut. Jadi mungkin saja perusahaan itu atau manajemen itu memaintain income-nya dalam jangka panjang. Itu terkait dengan beberapa mitos terkait dengan accrual dan cash accounting. Nah, ini contoh penjelasannya kedua bahwa semua cash flow itu relevan ya. Ini contoh seharusnya nggak relevan terkait dengan nilai perusahaan. Jadi membandingkan beberapa